Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Gagal beli Newcastle United, Pangeran Salman incar Inter Milan. Rencana Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman mengakuisisi saham Newcastle United gagal terwujud. Kini dia pun mengincar klub asal Italia, Inter Milan. Seperti diberitakan The Sun, Kamis 10 Maret 2021, Pangeran Salman kini mengincar Inter. Apalagi saat ini Inter sedang mencari investor baru setelah pemiliknya saat ini, Sanning Holding Group, berencana menjual klubnya. Kabarnya pihak Sanning sudah berusaha mencari pembeli sejak tahun lalu. Hal itu dilakukan karena hutang Inter sudah mulai menumpuk mencapai 650 juta pound sterling atau setara 13 triliun rupiah. Sanning Holding Group siap menjual Inter dengan harga 850 juta pound sterling atau setara 17 triliun rupiah. Meski harganya sangat tinggi, kualitas Inter sudah tak perlu diragukan. Status Inter sebagai klub legendaris dan konsisten menantang gelar Liga Italia menjadi daya tarik utamanya. Harga yang tinggi dianggap sepadan dengan kualitas yang dimiliki. MU versus Milan bertaruh sejarah. Dua tim dengan sejarah besar di kompetisi Eropa, Manchester United dan AC Milan, bertemu di 16 besar Liga Eropa. Manchester United akan menjamu AC Milan di Old Trafford Jumat 12 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat pada leg pertama 16 besar Liga Eropa. Pertemuan ini cukup pantas dilabeli dengan final dini mengingat kedua tim tampil relatif bagus di kompetisi domestik. Baik Manchester United dan AC Milan secara berurutan menduduki posisi 2 di Liga Inggris dan Liga Italia. Lebih dari itu, pertemuan MU dan Milan di Liga Eropa juga mempertaruhkan gengsi sebagai tim dengan masa lalu besar. Milan adalah pemilik 7 titel Liga Champions, sementara MU punya 3 gelar di kompetisi itu. Allenatore AC Milan Stefano Pioli masih kurang setuju laga ini disebut bak final karena menurutnya ada banyak tim lain yang juga pantas dilabeli kandidat juara. Ini bukan seperti partai final, ada banyak klub dalam persaingan menuju juara, ungkapnya dikutip Football Italia. Tetapi ini pertandingan antara dua klub bersejarah dengan masa lalu yang besar. Kami berupaya untuk kembali ke jalur juara dan memenuhi mimpi-mimpi kami, tambah Stefano Pioli. Tersingkir dari Liga Champions, Nedved marah sampai tendang papan sponsor. Wakil Presiden Juventus Pavel Nedved terlihat marah besar dan frustasi setelah melihat timnya tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions musim ini. Meski menang 3-2, namun Juventus gagal lolos ke perempat final karena kalah produktivitas gol tandang dalam agregat 4-4. Rasa frustasi jelas terlihat dari Nedved sesaat setelah wasit meniup peluit akhir permainan. Sang legenda klub turun dari tribun stadion ke sisi lapangan dan meluapkan emosinya dengan menendang papan iklan di stadion. Tersingkirnya Juventus juga menambah pertanyaan seputar masa depan Andrea Pirlo sebagai pelatih. Meski sang juru taktik menegaskan bahwa dirinya baru berada pada tahap awal proyek jangka panjang Juventus. Cetak 2 gol ke gawang Southampton, Mahrez sejajar dengan Giggs dan Van Persie. Riyad Mahrez ikut mencatatkan namanya di papan skor saat Manchester City mengalahkan Southampton. Mahrez kini masuk dalam kelompok elit yang termasuk legenda besar Premier League, yakni Ryan Giggs dan Robin Van Persie. Mahrez sukses mencetak sepasang gol dalam kemenangan 5-2 Manchester City atas Southampton. Dia mencetak total 51 gol dari kaki kirinya di Liga Inggris berkat lesakan golnya ke gawang The Saints. Ia menjadi pemain ke-7 yang mencetak 50 gol atau lebih dengan kaki kiri dalam sejarah Liga. Di musim ini, Mahrez mencetak 9 gol dan 4 assist dalam 23 penampilan di Premier League. Sementara itu, Manchester City kini semakin dekat dengan gelar juara Premier League 2020-2021. Menang clean sheet, Jurgen Klopp puji duet Nat Phillips dan Ozan Kabak. RB Leipzig tampil lebih dominan dalam laga leg kedua di Puskás Arena, tapi Liverpool berhasil mencatatkan clean sheet berkat penampilan solid duet bek tengah Nat Phillips dan Ozan Kabak. Jurgen Klopp memuji keduanya yang tampil luar biasa dan membantu tim dalam mengamankan kemenangan 2-0 Liverpool di leg kedua babak 16 besar di Budapest.
Kedua bek tengah memainkan permainan yang luar biasa. Seluruh lini terakhir memainkan permainan yang luar biasa, karena itu adalah tugas yang berat. Mereka melakukan hal yang benar pada saat yang tepat. Mereka monster udara dan bermain sangat bagus, ujar Klopp pada PT Sport. Keylor Navas dedikasikan tendangan penalti lawan Messi untuk Sergio Rico. Keylor Navas menjadi pahlawan dari lolosnya PSG ke perempat final saat dia tampil heroik dengan 9 penyelamatan, termasuk upaya tendangan penalti Lionel Messi yang berhasil digagalkan. Navas mendedikasikan tendangan penalti dari Messi untuk rekan setimnya Sergio Rico yang telah pergi dari skuad PSG karena alasan pribadi. Itu selalu sulit, terutama melawan Messi yang menembak dengan sangat baik. Itu memberi banyak kegembiraan bagi semua orang. Penalti ini untuk Sergio Rico yang sedang melalui masa-masa sulit bersama keluarganya, itu untuk dia, kata Keylor Navas pada RMC Sport. Dengan kemenangan agregat 5-2 atas Barcelona, PSG memastikan tempat di perempat final, bergabung dengan Dortmund, FC Porto, dan Liverpool yang telah lolos ke babak berikutnya. Performa Bale meningkat, Madrid masih harap-harap cemas. Peningkatan performa Gareth Bale di Tottenham ternyata diamati oleh Real Madrid. The Daily Mail mengklaim bahwa Real Madrid mengamati situasi Bale di Tottenham. Mereka kini harap-harap cemas terkait kelanjutan masa depan sang winger. Menurut laporan tersebut, Real Madrid ogah memulangkan Bale ke Bernabeu meski performanya tengah naik. Madrid kabarnya sangat terbebani dengan gaji besar Bale. Sang winger sendiri adalah pemain dengan gaji termahal Real Madrid saat ini. Jadi, Madrid berharap sang winger akan dipermanenkan Tottenham sehingga beban keuangan mereka berkurang drastis. Barcelona sebentar lagi resmikan Sergio Aguero. Kabar baik datang bagi Barcelona. Penyerang incaran mereka, Sergio Aguero, dilaporkan siap untuk pindah ke Camp Nou di musim panas nanti. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Barcelona bisa sedikit bernafas lega karena Aguero dilaporkan siap pindah ke Camp Nou di musim panas nanti. Namun laporan itu mengklaim bahwa Aguero mengajukan satu syarat agar ia pindah ke Barcelona. Aguero meminta bonus yang besar jika ia pindah ke Camp Nou. Hal itu karena Barca tidak perlu membayar mahar transfer karena dirinya berstatus free agent di musim panas nanti. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!